dengarkan ke Pak Heru. Pak Heru karena setiap tahun dia datang ke sana, dia tahu persis Pak Heru sebagai mantan pengawal dari Panji Gumilang bisa diceritakan aktivitasnya seperti apa. Tapi menurut Pak Heru, Pak Ilham cukup, Pak Taufik cukup. Kita tidak menyerang Kita beralih ke personal di narasumber sini. lainnya. Kita ke Pak Heru terlebih dahulu. Pak Heru silakan. Hari ini Panji Gumilang telah diperiksa oleh Kabar Boleh lebih Eskrim. dekat lagi Pak Heru, mohon maaf. Dan apabila saat ini Panji Gumilang itu telah ditetapkan sebagai tersangka, itu adalah merupakan suatu kebahagiaan kepada, yaitu bagi korban-korbannya. Karena korban-korban Panji Gumilang itu bukan hanya 1.000 atau 2.000 orang, ratusan ribu orang yang terkapar di mana-mana di seluruh Indonesia. Korban ini maksudnya apa Pak Heru? Korban-korban dari NIKW 9 ini semuanya telah dikorbankan oleh Panji Gumilang untuk memperkaya dirinya sekarang. 15 triliun yang telah diberitakan itu uang siapa itu? Apakah Panji Gumilang mempunyai perusahaan pribadi? Kemudian Panji Gumilang mempunyai penghasilan yang menghasilkan 15 triliun selama beberapa tahun ini. Pak Heru bisa dijelaskan seberapa kenal Bapak Heru dengan Panji Gumilang Saya sampai Bapak tahun- tahu seluruh kegiatan Panji Gumilang di internal Ponpes? Saya tahun 93 mengenal ataupun saya dikenalkan dengan NII. Saya direkrut oleh NII KW 9 ini tahun 93. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, saya telah ditartib, atau kalau bahasa di Indonesia di RI-nya itu tartib itu adalah pelantikan. Saya dilantik sebagai lurah Koja Selatan pada waktu itu. Kemudian hanya beberapa bulan saya ditunjuk, dipilih untuk dikirim ke Al Zaitun. Akan tetapi sebelum ke Al Zaitun itu terlebih dulu kita diadakan pemeluncuran dulu di Subang, di pabrik beras. Yang di situ ada sebuah pabrik besar, pabrik beras yang untuk memenuhi kebutuhan semua aparat-aparat NII KW 9 yang ada di Jakarta dan Bandung serta Jawa Timur pada saat itu. Selanjutnya program untuk pembuatan pondok pesantren Al Zaitun itu mulai berjalan. Sayalah pertama kali yang dikirim ke Al Zaitun itu, yang menginjakkan rumput di sana itu saya. Sebagai apa Anda di sana? Saya sebagai pekerja, karyawan Al Zaitun. Tahun 94 waktu itu. Kemudian bagaimana sepak terjang Panji Gumilang selama itu, ya apa yang telah diberitakan oleh kawan-kawan kita semuanya memang memang benar. Kalau yang Anda rasakan, yang Anda terima apa? Yang saya terima yang jelas itu, selain dari pengorbanan dari harta saya sendiri, tenaga saya dan pikiran saya dipekerjakan di sana mulai dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 malam. Itu berjalan sampai dengan 4 tahun. Kemudian ada pelonggaran sedikit, dirubah dari jam 12 malam diturunkan menjadi jam 11. Dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Pak Heru, tapi kan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Tidak ada penolakan, Bapak juga tidak melawan di kala itu? Oh tidak, karena kita sudah didoktrin lebih dulu. Kita mempunyai suatu janji yang khusus untuk menjadi anggota NII itu. Poin ketiga itu adalah saya sanggup berkorban dengan jiwa, raga, bahkan apa yang ada di diri saya itu artinya sudah kita korbankan. Itu seperti itu. Jadi masing-masing semua anggota NII KW 9 itu semua mempunyai janji seperti itu. Makanya semua karyawan yang ada di Al Zaitun, ya bukan cuma yang ada di Al Zaitun, semua jamaah NII itu mempunyai kredibilitas seperti itu. Itu bawa uangnya gimana waktu itu ke Al Zaitun itu? Kalau masalah untuk bawa uang itu kan itu suatu, ya itu proses pembayaran, ya pembayaran tanah pada awal. Untuk pembayaran tanah di Al Zaitun pertama kali itu kan, kalau pada waktu itu kan masih belum ada rekening. Kalau orang-orang kampung itu masih belum ada yang punya rekening. Jadi kalau
membayar tanah itu kan pakai uang cash. Jadi uang itu dikumpulkan dari jamaah di seluruh Jakarta, santero dari Surabaya sampai dengan Bandung, itu semuanya kan menggunakan uang cash waktu Nominalnya itu. tidak sedikit itu kan Pak? Karungan. Pak Heru. Untuk pembayar pembelian tanah, yaitu memang itu metode zaman dulu memang seperti itu. Pak Heru, Pak Heru. kalau pemirsa mendengar sekilas apa yang Bapak ucapkan, semuanya masih kategori wajar. Maksud kami, apakah ada tindakan kriminal atas perintah Panji Gumilang yang Bapak maksud? Jangan sampai ini jadi tudingan sepihak tanpa bukti, Pak Heru. Ditanggapi sesaat lagi, kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi.